Selamat siang Pak Heri, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis 5 MC yang bertemakan Speak to Impress. Kami beranggotakan dari saya sendiri, Prince Osteoetnor. Dan saya Muhammad Syafiq Naufal. Latar belakang. Dalam berbagai acara, baik formal maupun non-formal, peran MC, host, dan presenter menjadi sangat penting dalam mengatur alur acara serta menjaga keterlibatan audiens. Kemampuan komunikasi yang baik tidak hanya mempengaruhi penyampaian informasi, tetapi juga membentuk suasana dan kesan terhadap acara tersebut. Lalu, tujuan analisis kami adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi gaya komunikasi dan masing-masing MC, host, maupun presenter. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tiap presenter dalam membawakan acara. Yang ketiga, untuk menentukan karakteristik presenter yang efektif dan menarik. Lalu, presenter pertama kami yang kami pilih adalah Najwa Shihab. Memiliki kelebihan yang pertama, kemampuan bertanya yang tajam. Najwa dikenal dengan pertanyaan yang kritis, terstruktur, dan menekan narasumber tanpa kehilangan etika. Ini membuat diskusi jadi dalam dan berbobot. Yang kedua, penguasaan materi yang dimiliki oleh Najwa Shihab tergolong tinggi. Ia biasanya sangat siap dan melakukan riset mendalam yang membuatnya bisa menggali isu secara komprehensif dan tidak mudah diputar oleh narasumber. Yang ketiga, artikulasi dan diksi sangat jelas. Cara bicaranya tegas, rapi, dan mudah dipahami. Pemilihan katanya juga kuat, sehingga pesan tersampaikan dengan efektif. Namun, Najwa Shihab juga memiliki kekurangan. Yang pertama, terkesan terlalu serius. Gaya yang formal dan intens kadang membuat suasana terasa kaku, kurang santai untuk hiburan yang ringan. Yang kedua, dominan dalam percakapan. Kadang terlihat lebih menguasai dibanding memberi ruang pada narasumber, terutama saat mengejar jawaban spesifik. Yang ketiga, biar bisa terlihat intimidatif. Beberapa narasumber atau audiens bisa merasa tertekan karena gaya bertanya yang tajam. Yang kedua yang kami ambil yaitu Theo Derek. Memiliki kelebihan yang pertama, gaya yang santai dan relatable. Theoderic punya pembawaan yang kasual, dekat dengan audiens, terutama anak muda, jadi lebih terasa seperti mengobrol daripada wawancara yang formal. Yang kedua, fleksibel dan adaptif. Bisa masuk ke berbagai topik dengan ringan sampai semi serius, tanpa kehilangan flow. Yang ketiga, komunikatif dan natural. Cara bicaranya mengalir, tidak kaku, dan terasa spontan sehingga enak untuk ditonton oleh para audiens. Tapi Theoderic memiliki kekurangan. Yang pertama, kurang tajam untuk isu yang berat. Dibanding host seperti Najwa Shihab, gaya Theo kurang mendalam untuk topik politik atau isu yang kompleks. Yang kedua, struktur wawancara yang kurang rapi. Karena terlalu santai, alur pembicaraan kadang melebar dan kurang terang. Yang ketiga, kesan kurang formal. Kurang cocok untuk acara resmi, kenegaraan, atau forum akademik. Selanjutnya ada Eva Alicia. Untuk kelebihannya sendiri yang pertama energik dan ekspresif. Eva punya energi tinggi saat membawakan sebuah acara sehingga suasana jadi lebih hidup dan tidak membosankan. Yang kedua yaitu komunikasi friendly. Gaya bicara yang ramah dan ringan membuat audiens merasa dekat dan nyaman. Yang ketiga visual presence kuat. Penampilan yang menarik dan juga percaya diri membuat ia mudah menarik perhatian audiens terutama di kamera. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu cenderung fokus pada hiburan. Lebih kuat di entertainment dibanding diskusi analitis atau kritis. Yang kedua yaitu memiliki gaya komunikasi yang sangat ekspresif dan intens yang dalam beberapa situasi dapat terasa terlalu kuat bagi sebagian audiens. Yang ketiga, kurang menekan narasumber, tidak terlalu agresif dalam menggali jawaban sehingga insight bisa kurang tajam. Selanjutnya ada Panji Pragiwaksono. Untuk kelebihannya sendiri yang pertama, pintar dan berwawasan luas. Panji tidak hanya lucu, tetapi juga berwawasan luas di bidang sosial, politik, dan lain-lain. Yang membuat apa yang dikatakannya memiliki nilai, bukan hanya sekedar hiburan saja. Yang kedua, kemampuan public speaking yang bagus. Cara bicaranya yang terstruktur, jelas, dan percaya diri membuat dirinya sangat cocok menjadi seorang MC.
Yang ketiga yaitu improvisasi tinggi. Karena Panji sendiri adalah seorang komedian, dia bisa langsung menghidupkan acara ketika acara sudah mulai meredup. Untuk kekurangannya, yang pertama gaya pembicaraan berat bagi beberapa audiens. Dikarenakan Panji cukup sering membahas hal-hal yang serius, jadi bisa terasa kurang santai di acara yang ringan. Yang kedua, jokes sensitif. Untuk sebagian orang belum tentu bisa menerima jokes yang dilontarkan oleh Panji Pragiwaksono. Yang ketiga, cenderung beropini. Panji sering menyampaikan pendapat secara tegas yang bisa membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Selanjutnya yaitu Coki Pardede. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu berani tampil beda. Coki Pardede sering membahas hal yang jarang dibahas oleh banyak orang. Yang kedua, pola pikir yang tajam. Walaupun terkadang bercanda dengan humor yang gelap, namun ada pesan di balik candaan tersebut yang sering menyentil isu sosial dan realita hidup. Yang ketiga, chemistry kuat. Ketika bersama orang lain membawakan materi, Coki mampu membuat materinya jadi lebih menarik untuk dibahas. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, materi dan jokes sensitif. Terkadang jokes dan materi yang dibawakan membahas hal yang sensitif, tidak semua orang menerima. Yang kedua, segmentasi audiens sempit. Tidak semua orang bisa menerima jokes-nya sama apa yang dikatakan dia itu terlalu bebas. Jadi membuat orang tuh merasa kayak itu lucu, namun ada juga yang nganggap kalau itu tuh keterlaluan. Yang ketiga, kurang cocok di acara yang formal karena gaya bicaranya yang terlalu santai dan bebas. Jadi kayak kurang cocok buat acara yang formal. Kesimpulan, setiap host memiliki kekuatan unik dan keberhasilan mereka ditentukan oleh kesesuaian gaya komunikasi dengan konteks acara dan audiens. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Wah, senang banget ya bisa hadir di acara pagi hari ini. Walaupun jujur aja nih, tadi sebelum masuk pasti ada yang sempat scrolling dulu ya. Iya nih, betul banget. Tadi tak lihat kok banyak banget yang kayak scroll-scroll IG, scroll TikTok. Wah, kira-kira kecanduan nggak ya doom scrolling ini? Nah, Nah, iya tuh. selamat datang untuk kalian semua dalam talkshow singkat hari ini yang akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kira-kira yang deket banget tuh apa ya? Apa ya kira-kira ya? Deket banget, bahkan lebih sering kita buka dibanding chat penting. Perkenalkan, nama saya Prin Ostewetnor. Dan saya Muhammad Syafiq Naufal yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Di dalam talkshow kita yang bertemakan pengaruh media sosial terhadap kehidupan yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, ngomongin media sosial nih, jujur aja, sehari kamu bisa berapa jam sih kalau main? Kalau dihitung tuh bisa cukup lama loh, karena hampir semua aktivitas tuh sekarang terhubung yang dengan namanya media sosial. Nah, iya sih, niatnya cuma 5 menit gitu kan, tahu-tahu udah sejam. Tiba-tiba hidup orang lain malah lebih update dari kita sendiri. Nah, itu loh salah satu dampaknya. Media sosial tuh bisa memengaruhi cara kita melihat diri sendiri dan juga orang lain. Apalagi kalau lihat orang lain lebih sukses, jalan-jalan, produktif, kita jadi overthinking kan? Nah, tapi di sisi lain, media sosial tuh juga memiliki manfaat loh, seperti menambah wawasan dan memperluas relasi. Nah, itu. Jadi sebenarnya bukan salah medianya, tapi cara kita makainya gimana, ya kan? Betul, penggunaan yang bijak menjadi kunci utama kita. Berarti intinya jangan sampai kita yang dikontrol sama media sosial, tapi kita yang harus ngontrol. Nah, betul nih. Nah, dari pembahasan singkat yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat besar nih dalam kehidupan mahasiswa, baik dari sisi positif dan juga negatif. Betul banget. Media sosial sebenarnya bisa jadi sarana kita buat berkembang, mencari informasi, bahkan membangun relasi, tapi juga bisa berdampak kurang baik jika digunakan tanpa kontrol. Nah, oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kebijaksanaan dalam menggunakannya nih, agar kita dapat memaksimalkan manfaat yang ada. Intinya sederhana, kita boleh ngikutin perkembangan zaman, tapi jangan sampai kehilangan kendali atas diri sendiri.
Nah, betul. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan selama berlangsungnya talk show ini. Saya Prin Osteatnor. Dan saya Muhammad Syafiq Naufal. Mohon undur diri. Terima Dan kasih terima dan kasih. sampai jumpa.